Desa Sukamendung, sebuah perkampungan terpencil di lereng gunung, tampak tenggelam dalam kabut yang tebal. Angin kencang menggoyangkan pepohonan, menciptakan suara gemerisik yang menyerupai bisikan samar. Pak Dirman menatap lekat ke kaca depan ambulansnya. Wajahnya keriput dan penuh beban. Ia sudah puluhan tahun menjadi sopir ambulans, tapi tugas malam ini terasa berbeda. Trauma lama yang ia pikir telah ia kubur dalam-dalam kini mulai mengintip kembali ke permukaan. "Pak, masih jauh?" tanya Joko, asisten mudanya, dari kursi penumpang. Suaranya terdengar bergetar meskipun ia berusaha terdengar santai. "Kita harus melewati gunung ini sebelum sampai ke desa tujuan," jawab Pak Dirman tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Matanya menyorot tajam ke depan, memperhatikan jalur sempit yang diapit jurang dan pepohonan lebat. Di belakang mereka, peti mati sederhana berisi jenazah seorang wanita muda yang meninggal secara misterius terbaring diam. Wanita itu bukan warga asli Sukamendung, tapi keluarganya meminta agar ia dimakamkan di kampung halamannya, di seberang gunung. "Wanita ini, meninggalnya kenapa, Pak?" Joko mencoba memecah keheningan. Pak Dirman menghela napas panjang. Katanya sakit, tapi orang-orang bilang ada yang aneh. Keluarganya nggak banyak cerita. "Kita antar saja. Jangan banyak tanya." Joko mengangguk. Meskipun rasa ingin tahunya belum terpuaskan. Ia baru pertama kali ikut mengantar jenazah jarak jauh seperti ini. Dan suasana malam yang suram membuatnya merasa tidak nyaman. Hujan semakin deras, dan jalanan berubah menjadi licin. Lampu ambulans yang redup hanya mampu menembus sebagian kabut tebal di depan mereka. Suara wiper yang berderit menambah keheningan mencekam di dalam kabin. "Pak, kok rasanya ini jalan gak ada habisnya?" Joko mulai gelisah. Sudah hampir 2 jam mereka berkendara. Namun rasanya seperti masih berada di tempat yang sama. Memang jalan gunung begini. Namun, jauh di dalam hatinya, Pak Dirman merasa ada sesuatu yang salah. Jalan ini seharusnya tidak sepanjang ini. Ia pernah melewati rute ini sebelumnya. Tapi malam ini semuanya terasa berbeda. Lebih gelap, lebih sunyi, lebih berat. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari belakang ambulans. Joko langsung menoleh dengan kaget. "Pak, tadi itu suara apa?" bisiknya. Matanya membelalak. Pak Dirman tetap fokus mengemudi, meskipun wajahnya tampak tegang. Mungkin suara ranting kena angin. Namun, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Seperti ada yang mengetuk-ngetuk pintu belakang ambulans. Joko menelan ludah. "Pak, ini bukan suara ranting." Pak Dirman mengeraskan rahangnya, mencoba mengabaikan suara tersebut. Tapi detak jantungnya mulai berpacu lebih cepat. Ia tahu apa yang dirasakan Joko. Sebuah firasat buruk yang sulit dijelaskan. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar sayup-sayup, seperti peringatan. Pak Dirman menggenggam erat kemudi, berusaha menenangkan diri. Hujan belum juga mereda. Suara rintikannya yang menerpa atap ambulans bercampur dengan deru mesin dan gemerisik ranting di luar. Jalanan semakin menanjak dan berliku, seolah menggiring mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. "Pak, apa nggak sebaiknya kita istirahat sebentar?" kata Joko sambil mengusap wajahnya yang mulai pucat. Pak Dirman tidak menjawab langsung. Ia memandangi jalan di depan mereka yang seolah tidak berujung. Ia tahu, berhenti di tengah jalan gunung seperti ini bukan ide bagus. Tapi perasaan aneh mulai menyusup ke dalam dirinya. "Kalau kita berhenti, cuma bikin kita lebih lama di tempat ini. Aku nggak mau, malam ini harus selesai," jawab Pak Dirman akhirnya. Suaranya tegas. Joko hanya mengangguk. Meskipun ia tidak sepenuhnya yakin. Ia memandang keluar jendela. Matanya menangkap bayangan hitam dari pepohonan yang bergerak-gerak tertiup angin. Tapi kali ini, bayangan itu tidak hanya bergerak. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berjalan di antara pepohonan. Sesuatu yang tinggi besar. "Pak, di luar itu apa tadi?" Joko bertanya sambil menunjuk ke arah hutan di sebelah kanan mereka. Pak Dirman melirik sekilas, tapi tidak memperlambat laju ambulans. "Jangan lihat keluar. Fokus saja ke depan." Joko menelan ludah. Ia merasa sesuatu sedang mengawasi mereka. Tubuhnya mulai merinding.
Meskipun ia berusaha tetap tenang, tiba-tiba, suara mesin ambulans berubah aneh. Suara halus yang biasanya konstan berubah menjadi berat dan bergetar. Ambulans melambat hingga akhirnya berhenti total di tengah jalan. Astaga, mogok? Gerutu Pak Dirman sambil memutar kunci kontak beberapa kali. Mesin berusaha menyala tapi tidak kunjung hidup. Ini nggak mungkin. Tadi nggak ada tanda-tanda apa-apa. Lanjutnya sambil memukul setir dengan kesal. Joko melirik sekeliling. Mereka berhenti tepat di depan sebuah pohon besar yang berdiri menjulang di pinggir jalan. Pohon itu tampak aneh, dengan akar-akarnya yang mencuat keluar dari tanah, seolah merengkuh apa saja yang lewat di dekatnya. Pak, pohon ini kayaknya pohon keramat deh. Bukannya orang desa bilang jangan berhenti di dekat pohon besar kayak gini? Bisik Joko. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, suara radio ambulans tiba-tiba menyala sendiri. Dari speaker kecilnya, terdengar lagu daerah yang asing, melodi kuno dengan nada melankolis yang menusuk telinga. Suaranya seperti berasal dari zaman lain, dengan paduan gamelan dan nyanyian perempuan yang lirih dan seram. Radio ini nggak pernah aku nyalakan, kata Pak Dirman panik sambil mencoba mematikan radio. Tapi tombolnya tidak merespons. Joko mulai gemetar. Ia melirik ke belakang, ke arah peti mati yang terbaring di sana. Dalam keremangan, peti itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Pak, ada yang gak beres di sini. Kita harus pergi dari tempat ini sekarang juga, desak Joko. Pak Dirman mencoba menyalakan mesin lagi, kali ini dengan lebih keras. Ambulans akhirnya hidup dengan suara berat, dan mereka segera melaju meninggalkan pohon keramat itu. Namun, ketegangan belum mereda. Saat ambulans mulai menuruni tanjakan, Joko melihat sesuatu dari sudut matanya. Di antara pepohonan yang berjejer rapat, ada bayangan hitam, besar, dan tinggi. Bayangan itu tampak bergerak perlahan mengikuti ambulans, seolah tidak ingin kehilangan mereka. Pak, ada sesuatu di luar. Di sana, seru Joko sambil menunjuk ke arah hutan. Pak Dirman tidak menoleh. Ia menggenggam setir lebih erat. Kakinya menginjak pedal gas lebih dalam. Diam, Joko. Jangan lihat ke belakang, bentaknya dengan nada panik. Joko tidak bisa mengabaikan apa yang dilihatnya. Sosok itu kini semakin dekat. Langkahnya terasa seperti mengguncang tanah. Pak, itu apa itu bukan manusia? Bisik Joko dengan suara bergetar. Ambulans terus melaju. Suara mesinnya bersaing dengan detak jantung mereka yang kian cepat. Namun, di tengah semua ketegangan itu, ada satu hal yang sama-sama mereka sadari. Apapun yang mengikuti mereka, tidak akan berhenti sampai mereka keluar dari gunung ini. Ambulans melaju dengan kecepatan sedang. Roda-rodanya menciptakan genangan kecil di jalan berbatu. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti jalanan dan membuat pandangan semakin terbatas. Lampu depan ambulans hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Pak Dirman menggenggam setir erat-erat. Pandangannya tajam ke depan. Kita harus sampai sebelum tengah malam, Joko. Gunung ini nggak pernah bersahabat dengan pengendara malam-malam begini. Joko hanya mengangguk. Meski mulutnya diam, pikirannya terus dihantui oleh bayangan hitam besar yang ia lihat tadi. Entah kenapa, firasat buruk semakin menyelimuti dirinya. Ketika ambulans melewati tikungan tajam, kabut semakin pekat. Kini hampir tidak ada yang terlihat. Hanya bayangan putih kelabu yang mengaburkan jalan. Joko mencondongkan tubuhnya ke depan, mencoba membantu Pak Dirman mengawasi jalan. Pak, hati-hati. Jalannya kayaknya semakin sempit, ujar Joko, menunjuk ke depan. Benar saja. Di depan mereka tampak sebuah jembatan tua yang terbuat dari kayu. Tiangnya terlihat sudah lapuk, sementara beberapa papan kayu tampak longgar. Jembatan itu membentang di atas jurang yang dalam, dan kabut tebal membuat dasarnya tidak terlihat. Ini jembatan peninggalan Belanda. Kita harus pelan-pelan, kata Pak Dirman. Namun, ketika ambulans mendekati jembatan, sesuatu membuat keduanya membeku. Di tengah jembatan, berdiri sesosok wanita berbaju putih panjang. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya diam tak bergerak. Meski kabut menyelimuti sekitarnya,
Sosok itu terlihat sangat jelas. "Pak, itu siapa?" tanya Joko. Suaranya gemetar. Pak Dirman tidak menjawab. Wajahnya pucat. Matanya terpaku pada sosok wanita itu. Ambulans melambat. Nyaris berhenti. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari balik rambut panjangnya, terlihat matanya yang tajam, seolah menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Senyumnya tipis, tetapi mengandung sesuatu yang tidak wajar, membuat udara di dalam ambulans terasa lebih dingin. "Pak, kita balik aja. Jangan lewat sini," desak Joko. Suaranya mulai naik. "Tunggu, Joko. Kita nggak bisa putar balik di jalan sempit kayak gini." "Aku harus terus," jawab Pak Dirman. Meski suaranya terdengar lebih seperti meyakinkan diri sendiri. Ambulans perlahan mulai bergerak maju. Ban-ban kendaraan itu berderit di atas papan kayu jembatan. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak terduga. Sosok wanita itu tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Meskipun ambulans semakin dekat, dia nggak minggir. "Pak, gimana ini?" bisik Joko panik. Ketika ambulans hanya berjarak beberapa meter darinya, sosok itu mendadak lenyap. Tidak ada gerakan, tidak ada suara, hanya kabut tebal yang kembali menyelimuti jembatan. Pak Dirman menelan ludah. Ia menggenggam setir lebih erat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Jangan pikirkan, jangan bicara soal itu lagi." Namun, begitu ambulans hampir mencapai ujung jembatan, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dari cermin spion, Joko melihat bayangan wanita itu berdiri di belakang ambulans, menatap mereka dengan senyuman lebar yang mengerikan. "Dia di belakang kita," teriak Joko, menunjuk cermin spion dengan gemetar. Pak Dirman tidak menoleh. Ia hanya memacu ambulans lebih cepat, melewati jembatan dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung. Ketika akhirnya mereka berhasil melewati jembatan dan kabut mulai menipis, Joko melihat ke belakang sekali lagi. Wanita itu sudah tidak ada. Namun, ketegangan belum benar-benar sirna. Pak Dirman dan Joko sama-sama tahu, apapun yang baru saja mereka lihat, itu bukan manusia biasa. Langit semakin gelap, dan hujan turun lebih deras. Deru mesin ambulans terasa seperti satu-satunya suara yang menyambung kewarasan mereka. Meskipun gemuruh petir terus bersahutan, jalan yang mereka lalui semakin buruk. Tanah yang licin bercampur batu-batu kecil membuat ban ambulans beberapa kali selip. "Pak, kita berhenti dulu aja. Mungkin aman di sini," saran Joko sambil melirik jendela. Di luar, tampak hamparan pepohonan besar yang melingkupi jalan sempit itu. Pak Dirman menggeleng tegas. "Nggak bisa, Jo. Kita harus sampai sebelum tengah malam. Kalau berhenti, aku nggak yakin kita bisa selamat di tempat kayak gini." Kata-kata itu hanya membuat Joko semakin gelisah. Ia tidak bisa menghapus bayangan wanita di jembatan tadi dari pikirannya. Beberapa kilometer kemudian, ambulans mulai tersendat lagi. Mesin mendadak tersendat-sendat dan akhirnya mati total di tengah jalan yang dikelilingi hutan lebat. "Pak, kenapa ini?" Pak Dirman memutar kunci kontak beberapa kali, tapi mesin tidak merespons. Ia mengumpat pelan, lalu mencoba lagi. Namun, ambulans tetap tidak mau menyala. Mesinnya mogok, tapi nggak ada alasan. "Harusnya nggak kayak gini," gumam Pak Dirman. Di tengah derasnya hujan, Joko mulai mendengar sesuatu. Suara samar yang datang dari arah pepohonan. "Pak, denger nggak?" bisik Joko sambil menoleh ke arah luar. Pak Dirman berhenti mencoba menyalakan mesin dan memperhatikan dengan cermat. Di luar suara hujan, ada bunyi lain. Suara tangisan pelan, seperti seorang wanita yang sedang kesakitan. "Joko, jangan keluar. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu," perintah Pak Dirman dengan nada serius. Joko hanya bisa mengangguk. Tangannya mulai gemetar ketika suara itu semakin jelas, bercampur dengan suara ranting yang patah seperti ada seseorang berjalan di antara pepohonan. Tiba-tiba, sesuatu menghantam kaca depan ambulans. Joko tersentak, berteriak panik. "Apa itu, Pak?" Pak Dirman tidak menjawab. Ia menatap kaca depan dengan tatapan ngeri. Ada jejak tangan yang basah dan penuh lumpur di kaca,
membentuk pola menyeramkan. "Pak, itu bukan manusia biasa," bisik Joko dengan suara bergetar. Belum sempat mereka bereaksi lebih jauh, pintu belakang ambulans mendadak terbuka dengan keras. Angin dingin masuk bersama hujan yang membasahi kabin. Pak Dirman dan Joko serempak menoleh. Peti mati di belakang ambulans mulai bergerak perlahan, seperti ada sesuatu di dalamnya. "Pak, itu nggak mungkin jenazahnya," kata Joko, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Diam, Jo, jangan lihat ke sana," seru Pak Dirman, mencoba meraih pintu untuk menutupnya kembali. Namun, sebelum ia berhasil, suara lain datang dari arah pemakaman tua di sebelah jalan. Suara langkah kaki berat, diikuti oleh bunyi batu-batu yang dilemparkan ke arah ambulans. Batu-batu itu menghantam sisi kendaraan, membuat ambulans berguncang hebat. "Pak, kita keluar aja. Kita nggak aman di sini," ujar Joko panik. "Keluar? Dan kita mati di luar sana? Nggak, kita harus bertahan di sini." Saat itu juga, lampu di dalam ambulans berkedip-kedip, lalu mati sepenuhnya. Gelap total. Suara tangisan, langkah kaki, dan lemparan batu semakin keras. Joko merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia mengarahkan senter dari ponselnya ke arah belakang. Namun, apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di dalam peti mati yang terbuka, jenazah wanita itu kini duduk dengan kepala tertunduk. Rambutnya basah menutupi wajahnya, dan tubuhnya perlahan bergerak seolah hendak bangkit. "Pak, dia bangun." Suara Joko hampir tidak keluar. Pak Dirman tidak menjawab. Tubuhnya kaku. Matanya menatap lurus ke depan seperti menolak untuk melihat apa yang terjadi di belakang. Namun, tanpa diduga, jenazah itu mendongak. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari bibirnya terdengar bisikan pelan. "Antar aku pulang." Suara bisikan dari jenazah itu membuat tubuh Joko lemas seketika. Ia mundur ke kursinya, mencoba menjauh dari peti mati yang terbuka. "Pak Dirman, apa yang harus kita lakukan?" Suara Joko bergetar, hampir tidak terdengar. Pak Dirman tetap terdiam. Keringat mengalir deras di wajahnya meskipun udara di sekeliling begitu dingin. Tangannya gemetar di atas setir. Ia seperti memaksakan dirinya untuk tidak melihat ke belakang. "Joko, kita nggak boleh takut. Jangan sampai kita kehilangan akal," kata Pak Dirman, meskipun suaranya sendiri terdengar rapuh. Namun, peti mati itu kembali bergerak. Tubuh jenazah wanita itu perlahan-lahan berbaring kembali, seperti sedang ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Pintu ambulans yang tadi terbuka tertutup sendiri dengan suara keras. Ambulans bergetar sejenak, lalu hening. Hanya suara hujan deras di luar dan napas panik Joko yang terdengar. "Pak, dia kembali ke peti," ujar Joko, tidak yakin apakah itu berita baik atau justru awal dari sesuatu yang lebih buruk. Pak Dirman memberanikan diri menyalakan senter dari ponselnya dan mengarahkannya ke belakang. Peti mati itu kini tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda bahwa jenazah itu tadi sempat duduk. Tapi ada sesuatu yang aneh. Pada tutup peti terlihat bercak-bercak air berwarna merah gelap, seperti darah. "Joko, kamu tunggu di sini," ujar Pak Dirman dengan suara tegas. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri, lalu membuka pintu ambulans. "Pak, jangan keluar. Ini berbahaya," seru Joko. Pak Dirman tidak menjawab. Ia mengambil kunci pas dari dashboard, keluar dari ambulans, dan menuju ke bagian belakang untuk memastikan pintu terkunci rapat. Senter di tangannya bergetar, memantulkan bayangan aneh dari pepohonan yang basah. Ketika Pak Dirman membuka pintu belakang, ia membeku di tempat. Peti mati itu kosong. Pak Dirman menelan ludah, mencoba menormalkan napasnya. Ia melirik ke dalam ambulans, memastikan bahwa matanya tidak menipunya. Tidak ada jenazah, hanya kain kafan yang terlipat rapi. "Pak, ada apa?" tanya Joko, yang mulai kehilangan kesabaran. Pak Dirman tidak menjawab. Ia merasakan firasat buruk semakin kuat. Hutan di sekitar mereka terasa hidup, seolah ada ribuan pasang mata yang mengawasi dari kegelapan. "Tutup pintunya. Cepat!" Suara Joko memecahkan kebisuan.
Ia menunjuk ke arah sesuatu di luar ambulans. Di sisi lain jalan, di bawah sinar senter yang redup, Pak Dirman melihatnya. Sosok wanita dengan kain kafan basah berdiri diam di antara pepohonan. Rambutnya menutupi wajahnya, dan tubuhnya terlihat tidak wajar, seperti melayang beberapa inci di atas tanah. Pak Dirman mundur, nyaris tersandung, lalu menutup pintu belakang ambulans dengan terburu-buru. Ia masuk kembali ke kursi pengemudi dan langsung mengunci semua pintu. "Pak, apa itu tadi?" tanya Joko. Wajahnya pucat pasi. "Saya nggak tahu, Jo. Tapi ini salah. Semua ini salah." Ketika Pak Dirman mencoba menyalakan mesin lagi, tiba-tiba terdengar suara keras dari atap ambulans. "Kita harus pergi dari sini sekarang." Joko berteriak panik, tapi mesinnya tetap tidak mau menyala. Suara ketukan di atap semakin keras, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Namun, di tengah ketegangan itu, suara seorang wanita terdengar dari dalam ambulans, pelan namun jelas. "Antar aku pulang." Pak Dirman dan Joko saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Suara itu datang dari belakang mereka, dari arah peti mati yang kosong. "Pak, kita nggak mungkin keluar dari sini kalau kita nggak selesaikan ini," bisik Joko dengan suara gemetar. Pak Dirman mengangguk pelan. Ia tahu, perjalanan ini lebih dari sekadar mengantar jenazah. Ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Mungkin sesuatu yang lebih menyeramkan daripada apa yang sudah mereka alami sejauh ini. Pak Dirman dan Joko terdiam dalam ketakutan. Ambulans itu terasa seperti perangkap, dikelilingi oleh kegelapan dan suara aneh dari luar. Ketukan di atap telah berhenti, tetapi suara pelan wanita itu masih terngiang di telinga mereka. "Antar aku pulang." Pak Dirman mengambil napas dalam-dalam. "Joko, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa ini bukan sekadar jenazah biasa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan." "Tapi, Pak, bagaimana caranya? Kita bahkan gak tahu apa yang kita hadapi," ujar Joko dengan wajah pucat. Pak Dirman menatap keluar jendela. Kabut tebal masih menyelimuti area sekitar. Di kejauhan, di antara pepohonan, ia melihat kilatan cahaya aneh, seperti lentera yang bergoyang perlahan di angin. "Kamu lihat itu, Joko?" tanya Pak Dirman. Joko mengangguk ragu. Pak Dirman memutuskan untuk mengecek sumber cahaya tersebut. "Kita harus ke sana. Mungkin itu petunjuk." Mereka keluar dari ambulans, membawa senter dan kain tebal untuk melindungi diri dari hujan. Hutan di sekitar terasa hidup dengan suara-suara samar yang sulit dijelaskan. Gemerisik daun, langkah kaki yang tidak terlihat, dan bisikan yang mengintimidasi. Ketika mereka mendekati cahaya, mereka melihat bahwa itu bukan lentera biasa. Sebuah bola cahaya kecil melayang di udara, bergerak seperti sedang menuntun mereka. Bola itu memancarkan aura hangat, tapi kehadirannya membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Pak, ini nggak normal," bisik Joko. Pak Dirman tidak menjawab. Ia mengikuti bola cahaya itu, yang membawa mereka ke sebuah bangunan tua di tengah hutan. Bangunan itu tampak seperti bekas gubuk yang sudah lama ditinggalkan, dengan dinding kayu lapuk dan atap yang hampir runtuh. "Ini tempat apa, Pak?" tanya Joko, menatap gubuk itu dengan curiga. Pak Dirman menelan ludah. "Mungkin di sini jawabannya." Ketika mereka mendekati pintu gubuk, suara rintihan pelan terdengar dari dalam. Mereka saling pandang, ragu-ragu untuk masuk. Namun, sebelum mereka sempat memutuskan, pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit. Di dalam, mereka melihat seorang wanita tua duduk di sudut ruangan. Tubuhnya kurus kering, dengan rambut putih yang terurai acak-acakan. Matanya menatap lurus ke arah mereka, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. "Kalian yang membawa jenazah itu?" tanyanya dengan suara serak. Pak Dirman mengangguk perlahan. "Iya, Bu. Kami diminta mengantar jenazah seorang wanita muda ke desa asalnya. Tapi di perjalanan, terjadi hal-hal aneh. Dan sekarang, jenazahnya hilang." Wanita tua itu mengangguk pelan. "Dia tidak akan pernah sampai ke desanya, kecuali kalian melakukan apa yang harus dilakukan." Joko mengerutkan kening.
Apa maksud ibu? Siapa sebenarnya wanita itu? Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Wanita yang kalian bawa adalah anak dari keluarga yang dikutuk. Ia tidak boleh dimakamkan di tanah leluhurnya karena arwahnya telah terikat dengan roh jahat di hutan ini. Kalian harus melepaskan arwahnya, atau kalian berdua tidak akan pernah keluar dari sini. Pak Dirman dan Joko saling pandang, bingung sekaligus takut. Bagaimana cara kami melepaskan arwahnya? Tanya Pak Dirman. Wanita tua itu menunjuk ke arah sebuah kotak kayu kecil di sudut ruangan. Di dalam kotak itu ada pusaka milik keluarga wanita itu. Bawalah ke tempat jenazahnya hilang, dan lakukan upacara pemutusan kutukan. Hanya dengan begitu arwahnya bisa bebas. Kita bahkan gak tahu bagaimana caranya. Wanita tua itu tersenyum tipis. Kalian tidak perlu tahu. Roh hutan ini akan menuntun kalian. Tapi ingat, jangan pernah melawan apapun yang kalian lihat di sepanjang jalan. Suasana di dalam gubuk semakin mencekam. Hujan di luar masih deras. Tetapi entah bagaimana suara rintikannya terasa semakin jauh. Seolah mereka telah terpisah dari dunia nyata. Pak Dirman mengambil kotak kayu itu dengan tangan gemetar. Saat menyentuhnya, ia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Baik, kami akan melakukan apa yang harus dilakukan. Wanita tua itu mengangguk. Berhati-hatilah. Kalian membawa beban yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Ketika mereka keluar dari gubuk, bola cahaya yang tadi menuntun mereka muncul kembali. Kali ini, bola itu bergerak cepat, seolah memaksa mereka untuk segera bertindak. Dengan langkah berat, Pak Dirman dan Joko kembali menuju ambulans, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Pak Dirman dan Joko kembali ke ambulans, membawa kotak kayu yang diberikan oleh wanita tua di gubuk. Atmosfer di hutan semakin mencekam. Kabut tebal kini bercampur dengan bau busuk yang tajam, membuat napas mereka terasa berat. Bola cahaya yang menuntun mereka mulai bergerak perlahan, menuntun mereka menuju lokasi jenazah itu menghilang. Pak, apa benar kita harus lakukan ini? Kalau salah langkah, bisa-bisa kita nggak keluar hidup-hidup. Bisik Joko, suaranya gemetar. Pak Dirman mengangguk dengan tegas, meski wajahnya tampak sama takutnya. Kalau kita tidak melakukannya, kita mungkin akan terjebak di sini selamanya. Percaya saja, Joko, ini satu-satunya jalan. Setelah beberapa menit berjalan kaki mengikuti bola cahaya, mereka sampai di tempat ambulans pertama kali mogok. Tepat di depan pohon besar yang dikeramatkan oleh warga setempat. Pohon itu kini tampak lebih menyeramkan, dengan akar-akar yang seolah bergerak perlahan di bawah tanah. Di sini, ujar Pak Dirman. Suaranya hampir tak terdengar. Bola cahaya berhenti, melayang-layang di sekitar pohon. Suara angin yang menderu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang memekakan telinga. Pak Dirman membuka kotak kayu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah keris kecil yang terlihat tua, dengan ukiran rumit yang memancarkan aura mistis. Selain itu, ada sehelai kain kuning yang tampak usang. Ini pusakanya, gumam Pak Dirman. Wanita tua itu tidak memberikan petunjuk jelas tentang upacara yang harus dilakukan. Tetapi entah bagaimana, Pak Dirman merasa ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia mengambil keris itu dan kain kuning, lalu mendekati pohon besar. Sebutkan doa, Pak, bisik Joko, mencoba membantu meski ia sendiri tak tahu apa yang harus dikatakan. Pak Dirman mulai melantunkan doa dengan suara pelan. Suaranya terdengar gemetar, tetapi ia terus melafalkan doa-doa yang diingatnya, berharap itu cukup untuk melepaskan kutukan yang mengikat jenazah wanita muda itu. Saat doa-doa itu dilafalkan, angin tiba-tiba kembali bertiup kencang. Suara-suara aneh mulai terdengar dari sekitar mereka. Bisikan, rintihan, bahkan tawa yang menyeramkan. Pak, lihat itu. Joko menunjuk ke arah pohon. Di balik kabut, sesosok bayangan wanita berdiri. Rambutnya panjang terurai. Wajahnya hampir tak terlihat karena tertutup rambut dan bayangan. Namun, yang paling menakutkan adalah tatapan matanya yang kosong, seolah menembus jiwa mereka. Antar aku pulang. Suara itu terdengar lagi.
Kali ini lebih jelas, langsung dari sosok wanita tersebut. Pak Dirman melanjutkan doanya dengan suara lebih lantang, mencoba menenangkan dirinya meski kakinya hampir lemas. Keris di tangannya mulai bergetar, dan kain kuning itu tiba-tiba melayang sendiri, melilit batang pohon besar di depan mereka. Wanita itu mendekat, semakin nyata. Joko, yang sudah tak bisa menahan ketakutannya, hampir berlari, tetapi Pak Dirman memegang bahunya. "Jangan lari. Kalau kita lari, dia tidak akan pernah pergi," seru Pak Dirman. Wanita itu berhenti tepat di depan mereka. Dengan suara yang penuh dengan rasa sakit, ia berkata, "Bebaskan aku, sebelum semuanya terlambat." Pak Dirman menancapkan keris ke tanah di bawah pohon, diikuti oleh doa terakhir yang membuat suasana sekitar bergetar. Suara angin berhenti seketika, dan wanita itu perlahan memudar, menjadi kabut tipis yang kemudian menyatu dengan pohon besar. Sebuah keheningan yang aneh meliputi tempat itu. Bola cahaya yang menuntun mereka menghilang, meninggalkan mereka dalam kegelapan. "Sudah selesai, Joko," ujar Pak Dirman dengan suara lemah. Ketika mereka kembali ke ambulans, suasana terasa lebih tenang. Mereka melanjutkan perjalanan, meski tubuh mereka lelah dan pikiran mereka masih dipenuhi dengan kejadian yang baru saja terjadi. Anehnya, jenazah wanita muda itu kini kembali ke dalam peti, seolah tak pernah menghilang. Mereka berhasil mencapai desa tujuan menjelang subuh. Warga desa sudah menunggu dengan penuh kecemasan. Ketika peti jenazah diturunkan, seorang pria tua, ayah dari wanita itu, mendekat dan berterima kasih sambil menangis. "Terima kasih sudah membawanya pulang. Maafkan segala kesulitan yang kalian alami," katanya dengan nada penuh penyesalan. Pak Dirman hanya mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu bahwa pengalaman ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Beberapa hari setelah perjalanan itu, Pak Dirman sering bermimpi aneh tentang pohon besar di hutan. Dalam mimpinya, ia selalu mendengar suara wanita itu memanggilnya lagi. "Pak Dirman, masih ada yang belum selesai. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Atau ini hanya awal dari kutukan yang lebih besar?" Hari-hari setelah perjalanan itu tidak memberikan ketenangan bagi Pak Dirman. Meski jenazah telah tiba di desa tujuan, bayangan-bayangan malam mencekam itu terus menghantuinya. Mimpi-mimpi buruk datang setiap malam, selalu memperlihatkan pohon besar di hutan dan wanita berbaju putih yang menatapnya dengan mata kosong. Di sisi lain, Joko merasa semuanya telah selesai. Ia kembali menjalani hidupnya dengan biasa. Meski dalam hati ia tahu pengalaman itu akan menjadi cerita yang akan ia kenang seumur hidup. Namun, pada suatu malam, telepon di rumah Pak Dirman berdering. Suaranya bergetar ketika ia mengangkat gagang telepon itu. "Pak Dirman." Suara seorang pria di seberang terdengar berat dan pelan. "Kami butuh bantuan Anda untuk perjalanan pengantaran jenazah lain. Kali ini ke desa yang lebih jauh." Pak Dirman merasa tubuhnya membeku. Suara itu datang dari rumah duka tempat ia biasa bekerja. Tetapi entah kenapa kali ini terasa ada sesuatu yang salah. "Siapa jenazahnya?" tanyanya dengan suara gemetar. "Seorang wanita yang meninggal di tempat yang sama dengan jenazah terakhir yang Anda antar," jawab pria itu dengan nada misterius. Dunia Pak Dirman seakan berhenti. Ia segera menutup telepon dan terduduk lemas. Pikirannya kembali ke malam penuh teror itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kutukan itu belum selesai? Beberapa hari kemudian, Pak Dirman memutuskan untuk kembali ke desa tempat jenazah terakhir diantar. Ia ingin mencari jawaban, memastikan bahwa mimpi buruknya tidak lebih dari bayangan trauma. Joko, meski enggan, setuju untuk menemaninya. Ketika mereka tiba di desa, mereka mendapati bahwa kabut tebal kembali menyelimuti tempat itu. Suasana terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudut. Penduduk desa menyambut mereka dengan keheningan canggung, seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka ceritakan. Pak Dirman bertanya kepada ayah wanita itu, tetapi pria tua itu hanya menggelengkan kepala. "Semua sudah selesai. Jangan kembali ke tempat itu, Pak Dirman. Kalau Anda terus mencarinya, Anda tidak akan pernah keluar." Namun,
Rasa penasaran Pak Dirman terlalu besar. Malam itu, ia kembali ke hutan, ke tempat pohon besar berdiri. Joko mencoba menghentikannya, tetapi ia tak bisa menahan tekad sopir ambulans itu. Saat mereka tiba di pohon besar, suara angin mulai berbisik lagi. Aroma busuk yang sudah lama hilang kini kembali memenuhi udara. Tiba-tiba, Pak Dirman melihat sesuatu di bawah pohon. Sebuah peti kayu kecil, sama seperti yang pernah ia bawa dari gubuk tua itu. Peti itu bergetar perlahan, dan suara tawa halus terdengar dari dalamnya. Joko melangkah mundur. Matanya penuh ketakutan. "Pak, ini tidak benar. Kita harus pergi." Pak Dirman mendekati peti itu. Tangannya gemetar saat mencoba membuka tutupnya. Namun sebelum ia sempat melakukannya, suara wanita itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. "Pak Dirman, masih ada yang belum selesai." Dari balik pohon besar, sosok wanita berbaju putih muncul lagi. Namun kali ini, wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya menyeringai dengan senyum menyeramkan. "Kenapa kau kembali?" tanya sosok itu dengan suara datar. Pak Dirman tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri kaku, merasakan dingin menusuk hingga ke tulang. Joko mencoba menariknya pergi, tetapi tubuh Pak Dirman seolah terpaku di tempat. "Karena kau kembali," lanjut wanita itu, "kutukan ini tidak akan pernah berakhir." Tiba-tiba, akar-akar pohon besar itu mulai bergerak, melilit kaki Pak Dirman. Ia berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam suara angin yang semakin kencang. Joko, yang panik, berusaha menarik Pak Dirman, tetapi kekuatannya tak cukup untuk melawan akar-akar yang terus menyeret tubuh itu ke arah pohon. "Lari, Joko! Jangan lihat ke belakang!" teriak Pak Dirman. Tetapi Joko tidak bisa meninggalkan sahabat sekaligus mentornya itu. Dalam detik-detik terakhir, Pak Dirman melemparkan keris pusaka yang ia bawa ke arah Joko. "Ambil ini. Jangan biarkan pohon ini mengambil nyawamu juga." Dengan berat hati, Joko berlari menjauh, meninggalkan Pak Dirman yang kini sepenuhnya terseret ke dalam tanah di bawah pohon besar itu. Suara wanita itu berubah menjadi tawa keras yang menggema di seluruh hutan. Joko berhasil keluar dari hutan dan kembali ke desa dengan napas tersengal. Ia ingin meminta bantuan, tetapi saat ia menceritakan apa yang terjadi, penduduk desa hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi muram. "Pak Dirman sudah menjadi bagian dari kutukan itu," kata salah satu penduduk dengan suara pelan. "Dia tidak akan pernah kembali." Namun, di malam berikutnya, saat Joko sedang tidur di rumahnya, ia mendengar suara ketukan di jendela. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di luar jendela, dalam gelapnya malam, berdiri sosok Pak Dirman. Wajahnya pucat, dan matanya kosong seperti wanita yang mereka lihat di hutan. "Joko, masih ada yang belum selesai." Kutukan ini menjadi lingkaran tak berujung, melibatkan siapapun yang berusaha memutusnya. Pak Dirman kini menjadi bagian dari kegelapan hutan itu, dan Joko menyadari bahwa ia mungkin menjadi korban berikutnya.